Hai kalian para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah sejauh ini mengikuti channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Terima kasih banyak. Dan ini adalah bacaan untuk kalian di bulan Oktober. Oke, bulan Oktober saya buka satu kartu sebagai dasarnya. Coba kita lihat. Dan itu adalah Queen of Winter. Ini apa ya? Let go of people or things that no longer serve you. Now is the time face to focus on your career. Okay. Unmarried or divorce individuals. Ya ampun. Queen of Winter ini sebenarnya bagus ya, my dear Capricorn. Cuma kata-katanya yang tadi saya sebutin. Kalau kalian translate itu di bahasa Indonesia ya. Sebenarnya Queen of Winter itu situasi di mana kalian menghadapi kesulitan, tapi kalian menghadapi itu sebagai pribadi yang strong gitu. Nah, bulan Oktober kenapa kartu ini muncul? Karena beberapa dari kalian itu sudah cukup kayak bahasa dramatisnya sudah cukup muak dengan keadaan yang selama ini kalian alami. Misalnya disakiti, dikhianati, disepelekan, kemudian dibohongi, dijahati dan lain sebagainya. Situasi yang kayak gitu tuh udah kayak kalian pengen udah gitu. Fokus aja deh sama hal-hal baik. Nah, memang seharusnya seperti itu ya Capricorn. Capricorn kan itu temennya Virgo dan Taurus ya. Di elemen tanah. Oke, saya Virgo dan ascendant saya Capricorn. Jadi ya, sedikit banyak saya sangat mengerti bagaimana kehidupan seorang Capricorn. Oke. Nah, di situasi yang gak enak itu, di situasi yang nyebelin itu, justru tumbuh keberanian seorang Capricorn untuk bangkit lagi, fokus kepada keadaan yang memang kalian ingin dapatkan. Oke, yang sakit hati hus-husana bodo amat, yang nyebelin udah ditinggalin aja. Nah, di bulan Oktober bangkitkan lagi kekuatan dari dalam diri kalian sendiri untuk menghadapi apa yang memang harus dihadapi. Apa saja, segala macam persoalan, segala macam yang menyakitkan, itu bukan membuat kalian lemah, tapi membuat kalian makin kuat. Itu adalah Queen of Sword. Ini energinya energi udara memang. Dan Queen of Sword memang terlihat dingin, because sometimes kadang-kadang kalian para Capricorn terlihat dingin. Kalau yang cewek terlihat kayak apa ya, sadis gitu mukanya, jutek gitu ya, gitu. nggak gitu juga sih, tapi maksudnya diem jadi jutek. Karena ascendant saya kan Capricorn, jadi orang melihat saya tuh jutek, ya seperti itu. Nah, apalagi kalau kalian yang sepenuhnya memang seorang Capricorn, ya secara zodiak, secara iya benar, secara sun rising gitu kan, ya itu yang membuat kalian bisa menyembunyikan semua hal yang menurut kalian lemah gitu ya. Jadi emang harus menghadapi segala sesuatunya secara tegar, kuat di bulan Oktober. Untuk apa? Untuk semua permasalahan yang udah kalian lalui selama ini. Jadi bukan cuma bulan Oktober tuh bukan gongnya, bukan ujungnya, tapi justru adalah sebuah bulan di mana kalian harus bangkit dari segala apa yang mungkin sudah kalian alami selama ini gitu loh Capricorn. Oke. Oke, dan beberapa kartu yang akan saya buka sebentar.
Sword lagi. Tuh, beban kan? Beban. Tapi ada desan, bahagia, yeay. Oke. Good. The Hermit muncul lagi. Oke. Muncul lagi karena sebelum ini saya bikin tentang Sagittarius. Kan Sagittarius sama Capricorn deketan tuh. Ya kan, deketan bulannya gitu. Jadi kan kalian kadang-kadang 11-12 juga nih nyangkut-nyangkutnya. Dan di kartunya si Sagittarius juga ada sedikit yang mirip-mirip, ada yang sama dengan tebaran kartunya untuk kalian para Capricorn, tapi di posisi yang berbeda. Oke, saya bacain ya satu persatu Capricorn yang akan datang pada kalian di awal bulan Oktober, atau sebagai kartu pertama kalian adalah Page of Sword, dimana segala sesuatunya ya, look at the picture, oke? Kalian siap menghadapi apa saja yang akan terjadi di kehidupan kalian, karena kemarin-kemarin tuh kalian udah banyak banget yang terjadi. Dan kalau kalian kemarin-kemarin merasa bisa terpuruk, bisa sedih, bisa rasa sebel banget atau nggak nyaman banget dengan keadaan itu, bulan Oktober, oke, angkat pedang kalian, hadapi segala sesuatunya. Oke, so yang datang di kehidupan kalian memang hal-hal yang menuntut pembaharuan di dalam diri kalian. Apakah ada kabar baru yang akan datang ke hidup kalian? Bisa saja. Karena memang hal tersebut diberikan pada kalian di bulan Oktober sebagai bulan di mana kalian mengumpulkan kembali kekuatan kalian dari apa saja yang sudah terjadi di kehidupan kalian dan nyebelin banget untuk kehidupan kalian, bisa kalian. Jadi gini, semisal ada badai yang menghadang, bukan bikin kalian jatuh jerembab nyusruk gitu ya, tapi membuat kalian saya nggak boleh jatuh, harus bangkit kembali. Oke? So seperti itu. Jadi yang datang memang hal-hal yang menuntut kalian menjadi jauh lebih kuat, justru dari kabar yang datang, dari hal-hal baru yang datang, itu harus membuat kalian lebih strong, lebih kuat gitu. Memang beberapa hal magician-nya terbalik ya, kartu yang menyertainya. Memang beberapa hal tidak bisa kalian dapatkan secara utuh atau what you wish come true gitu, enggak. Tapi justru itu tidak membuat kalian jatuh sampai akhirnya putus asa gitu. Justru sebaliknya, hal itu akan membuat kalian jauh lebih kuat. Oke? Dan untuk Ten of Wands, beban-beban masa lalu yang kalian bawa dari kemarin-kemarin, silakan taruh dan silakan itu terselesaikan di bulan Oktober. Bikin tulisan apa saja yang harus kalian selesaikan, dan selesaikanlah di bulan Oktober. Menurut saya bulan Oktober itu adalah bulan yang sebelum tahun baru gitu ya, beberapa bulan sebelum tahun baru, justru mulai disitulah, bukan kita ntar aja nunggu tahun baru berubah atau menaruh si beban-beban ini, enggak gitu. Justru di tahun baru harusnya tuh udah lepas semuanya gitu. Jadi Oktober tuh justru bulan yang baik untuk memulai sesuatu gitu ya. Oke. Untuk menaruh semua beban dan memulai sesuatu yang baru gitu. Bahkan ada yang mau menikah ini. The Lovers, ada percintaan yang akan disatukan di bulan Oktober. Ada yang mau menikah, kalau memang mau menikah dan sudah ada pasangan yang cocok ya, monggo silahkan. Kalau yang belum menemukan tambatan hati akan menemukan. Kalau dia sudah bersama dengan kalian, congratulations, hubungannya bisa lebih dieratkan di bulan Oktober. Makanya saya bilang tadi, semua beban yang kalian bawa selama ini, hilangkan semua, taruh semua, kemudian selesaikan semua, supaya ketika kalian berada di akhir tahun dan menuju tahun baru, justru nggak ada beban lagi, jadi udah free gitu ya. Oke, karena kebahagiaan menyertai kalian dengan adanya The Sun, kebahagiaan akan menyertai kalian di bulan Oktober. Oke,
kebahagiaan luar biasa tentu saja. Halangannya ada nggak? Mana halangannya nggak pernah ada. Halangan di kehidupan mah selalu ada. Tuh, the moon kan baru saya bilang halangan. The moon. Kalau kalian bilang gini, the moon berarti ada yang jahat ya sama Capricorn. Ya, so what? Kemarin tuh ada di kolom komentar minta, Mbak Lucy bacain dong untuk orang yang jahat sama kita tuh apa yang akan menimpa dia tuh. Saya bilang, terus kalau kita bacain itu, kita mereka-reka gitu kan, karma jeleknya juga nanti balik ke kita, ya janganlah. So walaupun ada the moon di sini, tapi ada the sun di sana juga. Means ya yang baik dan yang buruk itu akan selalu ada di kehidupan kita, entah kalian yang Capricorn atau ya yang zodiak-zodiak lain, tetap aja ada hal seperti itu. Bahkan the sun pun, kebahagiaan pun akan disertai oleh the moon, di mana orang-orang yang jahat itu tentu saja tidak berhenti sampai di situ aja. Yang jahat aja tetap jahat, tetap kepingin merebut kebahagiaan kalian. Tapi ya kalau kalian kuat nggak bakalan terebut. Jadi jangan salahin orang jahatnya ya. Nggak usah salahin apa-apa, nggak usah salahin diri sendiri juga, nggak usah salahin keadaan. Yang penting justru membentengi diri kita dengan hal-hal baik, sehingga apapun yang terjadi, ada orang jahat sekalipun nggak akan membuat kalian jatuh. Harusnya kayak gitu aja ya. Oke. Dan sebenarnya kalian punya support system yang luar biasa dengan adanya Three of Cups ini. Kalian punya orang-orang baik di sekitar kalian yang memproteksi kalian. Demikian juga kalian kepada mereka. Jadi saling support. Dan Seven of Wands-nya terbalik. Kadang-kadang kalian hanya lupa mengantisipasi aja. Oke, saking baiknya terus semua orang dianggap baik, semua orang sebagai support system kalian, atau kalian yang support mereka tapi mereka nggak support kalian, kayak gitu ya. Tapi enggak kok. Tidak semua memang bisa kalian andalkan sebagai support system, tapi tetap aja kalian punya hal-hal baik, punya orang-orang baik di dalam hidup kalian yang mensupport hidup kalian. Oke. Dan seperti saya bilang, akan ada hal baru di pertengahan sampai akhir bulan Oktober. Hal baru yang datang kepada kalian dengan adanya The Fool, adventure baru, kesempatan baru, apakah itu di bidang karir, keuangan, dan bisnis? Iya, bisa di percintaan juga. Iya, oke. Karena kartu di tengah kalian adalah Cherish the moment, Three of Cups. Berarti kesempatan baru ini berhubungan dengan orang-orang di sekitar kalian. Jadi bisa saja orang yang sudah kalian kenal itulah yang membawa kesempatan baru di dalam kehidupan kalian. Makanya tadi kartu pertama kalian juga bicara tentang hal baru. Bukan orangnya yang baru, tapi hal baru. Orangnya bisa saja orang lama, tapi hal baru yang akan dibawa ke dalam kehidupannya Capricorn di bulan Oktober. Makanya saya bilang, yang sudah punya pasangan bisa jadi solid karena dialah orang lama yang memperbaharui hubungannya dengan kalian, dan kalian bisa membawa hubungan itu ke arah yang lebih baik atau lebih solid begitu. Tapi juga itu berarti kalau itu tentang karir, keuangan, dan bisnis, hal yang kalian lakukan sekarang sebagai karir kalian atau bisnis kalian berarti kan bukan hal baru ya, bukan karir baru, bukan bisnis baru yang lama, tapi diperbaharui untuk menuju hal-hal baik di depan sana gitu, kesuksesan yang menanti di depan sana gitu. Oke. Dan kartu yang menyertainya adalah Four of Cups-nya terbalik. Kebosanan yang menimpa diri kalian selama ini di bulan Oktober itu akan dihapus karena ada banyak hal baru yang bisa kalian lakukan di bulan Oktober, my dear Capricorn. Luar biasa banget. Dan ada perubahan besar-besaran juga dengan adanya The Tower Moment di bulan Oktober. Perubahan yang membawa kalian ke arah yang jauh lebih baik. Tentu saja bukan perubahan yang bikin kalian nangis bombay, enggak. Perubahannya di arah ke arah yang lebih baik. Kenapa ini berupa The Tower? Karena ada Queen of Wands yang terbalik. Beberapa hal yang menurut kalian, oh bisa ini nih, bisa ngebantu saya nih, ternyata tidak datang karena yang your wish mungkin tidak come true ya. Tapi bukan berarti itu menghentikan
kebahagiaan kalian, karena kebahagiaan itu tidak tergantung sama orang lain. Kesuksesan itu adalah milik kalian sendiri. Iya, kalian disupport oleh sekeliling kalian. Di bulan Oktober juga seperti itu, tapi nggak usah berpikir bahwa kalian tergantung dengan hal di sekitar kalian atau orang-orang di sekitar kalian, karena bagaimanapun kesuksesan ini adalah untuk kalian, para Capricorn. Jadi kalian sendiri yang bisa mengandalkan kekuatan, tentu saja kekuatan Sang Pencipta ya, tapi kan Sang Pencipta ngasihnya ke kita ya kan. Jadi kita sendiri yang mengolah kekuatan di dalam diri kita masing-masing, my dear Capricorn, dan menghadapi apa saja yang akan terjadi di bulan Oktober. Sekali lagi, apapun itu tidak akan membuat kalian jatuh terpuruk, tapi justru kalian bisa bangkit kembali dari apa yang memang sudah berusaha menjatuhkan kalian selama ini ya. Dan kartu terakhir kalian, The Hermit, kartunya Virgo, dimana kalian akan mendapatkan pencerahan di akhir bulan Oktober, dan itu akan membawa kalian pada itu tadi yang saya bilang tadi ya. Oke, kata Mbak Lucy, jangan nunggu sampai tahun depan untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan kalian atau melakukan pembaharuan di dalam diri kalian. Oktober adalah bulan yang baik. Jadi ketika kalian menjelang tahun baru, segala sesuatunya udah selesai. Tadi Ten of Wands yang nggak dibawa-bawa lagi. Bahkan kalian akan mendapatkan petualangan baru luar biasa di dalam kehidupan kalian dengan adanya The Hermit dan Nine of Wands-nya ini. Kekacauan-kekacauan yang selama ini sudah kalian lihat sebagai batu sandungan di kehidupan kalian, itu ya bisa berakhirlah di akhir Oktober. Tapi tentu saja itu menuntut konsentrasi kalian sendiri untuk memfokuskan apa yang harus kalian fokuskan di kehidupan, dan gak peduli dengan yang jelek-jelek yang ada di sekitar kalian. Ingat ya, nggak peduli dengan hal jelek bukan berarti nggak peduli dengan sekitar. Kalau dengan sekitar kita harus peduli, tapi pedulinya secara baik. Tapi kalau sekitar kita jelek-jelek, ya itu aja yang kita nggak usah peduliin. Nggak usah biarkan mereka itu masuk ke dalam kehidupan kita gitu loh, Capricorn ya. Kalau ada pikiran kalian, aduh yang ini jahat banget sih sama saya, biarin aja. Biarkan mereka menjalankan karma mereka gitu. Kita nggak usah terfokus dengan hal tersebut, Capricorn. Yang harus kita fokuskan adalah hal-hal baik di kehidupan kita justru. Itu aja. Oke? Beberapa kartu dari Oceanic Tarot akan saya buka untuk Capricorn. Oke. Apa yang terjadi? Ada Three of Wands, motivation, motivasi. Ini siapa yang memotivasi? Ya kalian sendiri, memotivasi diri kalian. Kalau bacaan ini bisa memotivasi kalian, thanks God, alhamdulillah, puji Tuhan, Baruch Hashem. Tapi motivasi itu selayaknya memang ada dalam diri kalian masing-masing ya. Ini kan cuma sebagai tools ya, udahlah, sebagai hiburan YouTube juga bisa ya kan. Walaupun saya tahu beberapa dari kalian ketika ada bacaan untuk Capricorn pasti nonton. Ada tuh yang kayak gitu, dan I appreciate, thank you very much. Terima kasih banyak. Oke. Ada yang tuh Ten of Cups, completion, akan ada hal yang komplit lah gitu yang bisa kalian dapatkan di bulan Oktober. Jadi yang kemarin-kemarin tuh berceceran terus bikin kalian galau, gundah gulana, itu bisa terselesaikan di bulan Oktober. Ya tentu saja kalau kalian mau menyelesaikannya. Kalau nggak mau cuma nontonin video terus after that nggak melakukan apa-apa, ya percuma juga ya Capricorn. Nggak gitu jalan ceritanya. Melihat sebuah motivasi kemudian melakukannya, melihat sebuah motivasi terus membuat diri kalian, hayo
berjuang untuk hidup kalian. Nah, itu baru bisa kejadian. Nah, kalau cuma melihat motivasi terus, oh, oke, balik tidur, ya nggak kejadian. Tapi nggak kok. Di antara Taurus, Virgo, dan Capricorn, Capricorn masih punya semangat, Virgo juga masih punya semangat, Taurus juga punya semangat, tapi dia lebih mageran sih dibandingin kita, Virgo dan Capricorn. Dia lebih tidak suka perubahan. Kalau Virgo dan Capricorn masih suka perubahan. Selama itu menuju hal baik gitu ya. Kartu di tengahnya achievement, tentu saja Eight of Pentacles, ada pencapaian yang akan kalian capai di bulan Oktober dan itu bagus banget. Dan competition nih halangannya, tentu saja Five of Wands. Pot competition itu ya berkompetisi dengan itu tadi yang saya bilang, kan udah kelihatan tadi ada the moon yang saya bilang, oh berarti ada orang jahatnya, masih ada ya, orang jahatnya sih masih ada aja. Ya gimana, emang udah karakternya kali kayak gitu ya, asal si Capricornnya nggak apa ya, tidak ngikut lah dengan yang jelek-jelek itu, so it's okay sebenarnya. Kemudian ada proposal, kan saya bilang ada proposal. Knight of Cups ya, iya. Kan saya bilang tadi kalau kalian mau menikah juga boleh, atau melamar kekasih kalian juga boleh ya bulan Oktober, atau setidaknya membuat hubungannya jadi lebih solid aja sih gitu ya. Oke, ada soalnya beberapa dari kalian sudah berada di hubungan yang solid, beberapa lagi masih menunggu. Ya udah, jangan khawatir, masih ada kesempatan. Bulan Oktober bisa. Oke, pertanyakan satu hal dan saya akan jawab dengan yes or no. Jawabannya adalah yes. Good. Yes. Kemudian pesan dari Angel's Guide untuk kalian adalah courage and bravery ya. Courage, kekuatan hati kalian, kekuatan diri kalian untuk menghadapi apa saja yang akan terjadi. Tentu saja dukungan dari sekitar ada, tapi yang terlebih utama sebenarnya diri kalian sendiri ya Capricorn. Dan sebagai penutup dari Monology Oracle card, kartunya adalah work through your fear. Harus menghalau semua ketakutan, pikiran-pikiran buruknya Capricorn, ketakutan untuk gagal, itu nggak bisa memotivasi, itu justru nanti bikin kalian down. Nah, work through your fear maksudnya ketakutan kalian itu disisihkan aja sehingga kalian bisa confirm, bisa fokus dengan apa yang menjadi tujuan kalian. Dan di bulan Oktober bisa terlaksana, bisa saja. Itu udah bulan yang baik loh buat kalian para Capricorn untuk bersih-bersih, kalau saya bilang sih, bersih-bersih energi yang jelek gitu. Dengan begitu, tahun depan adalah tahun yang baik untuk kalian memulai sesuatu hal yang baik dan bagus gitu ya. Oke, so my dear Capricorn, sekian aja bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, bye.